Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada saya Atatullah dari kelas 2 di 4 IPA. Di sini saya akan menjelaskan percobaan getting data from user di minggu ke-8 ini. Ini nanti di getting data from user-nya akan bisa kita diajak untuk membuat form. Cara utama untuk membuat form adalah melalui y/widgets/active form. Pada banyak kasus, form yang ditampilkan ke pengguna mempunyai relasi dengan model. Model yang terhubung dengan tabel database, yaitu DB Active Record, model yang berdiri sendiri, base model, seperti model untuk login form. Nah, semua yang berada di antara active form, begin, dan active form, end, pada kode PHP akan diletakkan dalam tag HTML, yaitu form, di tag HTML form itu. Nah, untuk membuat elemen pada form, serta dan validasi JavaScript-nya dapat dilakukan dengan memanggil metode ActiveForm dua kali field tanda kurung buka tutup kurung buka kurung tutup. Nah, selanjutnya kode PHP yang menggunakan ActiveForm field akan menghasilkan file HTML yang berisi elemen form, label, input, dan tag-tag lainnya sesuai template yang digunakan. Nah, atribut name pada elemen input akan di-generate secara otomatis dengan pola nama, model, kurung siku, buka, nama atribut, cross tutup. Nah, misal seperti login form, dalamnya ada username. Nah, untuk membuat form bisa menggunakan script di bawah ini. Nah, yang pertama ini the login form model. Nah, ini akan mendefinisikan return ini, akan mendefinisikan validation rule, aturan validasi ini. Nah, seperti ini untuk tampilannya. Ini ID login form, text input, label name, nanti form field, lalu form field lagi. Nah, nanti di akhirnya kita disuruh untuk menutup dengan aktif PHP active form end. Ini untuk yang permulaannya itu kita awali dengan active form begin. Nah, untuk mengakhirinya dengan end, active form end. Nah, selanjutnya kita menuju ke validasi input. Nah, aturan dasar, jangan percaya input dari pengguna. Selalu lakukan validasi. Input dari pengguna yang dimasukkan melalui model dapat divalidasi dengan memanggil metode y/base-model validate. Nah, dengan model validasi ini seperti ini. Validate. Seperti script di samping. Metode dari atas akan mengembalikan nilai true jika proses validasi berhasil. If validasi berhasil, ini akan mengembalikan true, dan gagal akan mengembalikan pesan error, yaitu ini. Nah, jika memungkinkan, secara default, validasi input ini dilakukan di sesi klien menggunakan JavaScript. Jadi nggak seperti ini. Jadi kalau mungkin secara defaultnya nanti kita menggunakan JavaScript untuk validasinya. Nah, deklarasi rules. Untuk membuat metode y/base-model validate dapat bekerja. Validate ini dapat bekerja, Anda perlu mendeklarasikan rule-nya dulu. Nah, rule untuk validasi dapat dibuat dengan menggunakan y/base-model rules ini. Seperti script ini, public function rule. Nah, metode ini harus mengembalikan nilai dalam bentuk array dari rule yang dibuat ini. Dalam bentuk array seperti ini.
Tiap role minimal memiliki atribut di mana role tersebut diberlakukan dengan tipe validator. Misalnya require, email, string, dan lainnya. Nah, setiap role dapat digunakan untuk mengatur satu atau beberapa atribut sekaligus. Lanjut ke custom error message. Nah, hampir semua tipe validator memiliki pesan error masing-masing. Nah, untuk mengkustomisasinya atau mengubah pesan error dapat dilakukan dengan menambahkan property message seperti ini. Nambah pesan errornya. Nah, nanti dikeluarkan Anda apa pesannya. Nah, beberapa validator mendukung properti tambahan yang dapat digunakan untuk menampilkan pesan error yang lebih detail. Seperti ini. Too big, terlalu besar. Min, 5, max 5. Nah, lanjut ke conditional validation. Nah, validasi juga dapat dilakukan hanya jika kondisi tertentu terpenuhi. Hal di atas dapat dilakukan dengan cara mengisi properti when seperti ini. Dengan fungsi yang berdiri kondisi yang diinginkan. Jadi seperti fungsi if else itu. Nah, ini dengan properti when. Nah, jika Anda menginginkan validasi juga dilakukan di sisi kliennya, gunakan properti when client. Seperti ini. Yang berisi string yang mempresentasikan fungsi JavaScript. Nah, function attribute value. Fungsi JavaScript ini harus mengembalikan nilai apakah akan melakukan validasi atau tidak. Nah, lanjut ke data filtering. Pada banyak kasus, masukan dari user harus difilter terlebih dahulu. Jadi, masukan user gak asal langsung masuk. Nah, itu ada filternya. Nah, sebagai contoh, menghapus spasi kosong sebelum dan sudah nama user. Mengganti atribut yang kosong. Tidak diisi dengan nilai tertentu. Jadi, ada syarat-syarat kurang dan lebihnya. Validasi rule juga dapat digunakan untuk mengatasi hal ini. Ini contoh jika menggunakan ini contohnya, contoh scriptnya. Ini public function rules-nya, ini return, jadi username, email, trim, default, jadi nanti ada default, value-nya 1, misal. Nah, lanjut kita ke uploading single file. Nah, untuk membuat form yang menerima file upload, kita disuruh melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, untuk mengupload single file, kita harus membuat model atau mengubah model yang ada agar dapat menangani file upload. Nah, langkah kedua, membuat atau mengubah view yang ada yang akan menerima file upload. Yang ketiga, membuat atau mengubah controller yang ada yang akan menghubungkan view dengan model. Lalu selanjutnya, kita disuruh menambahkan library class, yaitu useKey, web upload file, seperti script samping. Nah, tambahkan sebuah variabel atribut baru yang menerima file pada model, misalnya file 1 ini, seperti file 1 ini. Ini gunanya akan menyatakan bahwa atribut di atas ada sebuah file. Untuk variabel tersebut ini untuk menerima file pada model. Jadi satu model nanti ditampung di file 1 ini. Anda juga dapat menambahkan validasi, misal untuk memastikan bahwa yang dapat diupload hanya file ekstensi JPEG dan GIF saja. Seperti ini. Nanti kita nambah ekstensinya apa? GIF
dan dibikin. Nah, ini untuk tampilan view-nya. Ini tadi untuk model, uploading single bagian model. Nah, sekarang kita ada bagian view. Pertama kita disuruh memastikan parameter untuk menambahkan parameter option and type multi-part form data pada active form. Nah, ini. Kita disuruh menambahkan ini. Harus dipastikan sudah menambahkan ini. Dan juga file inputnya. Seperti ini. Di mana file input akan membuat form input yang akan menerima filenya. Itu misalnya kita disuruh menampilkan filenya itu dengan ini, file input. Nah, untuk di controllernya. Nah, saat di controller ini bertugas untuk menghubungkan antara view dan modelnya. Jadi yang penghubungnya lah, relasinya lah antara view dan model. Nah, controller sudah gunakan kelas yaitu y output file dan output form juga bisa untuk modelnya. Nah, itu akan disimpan di server ketika metode save as dipanggil. Jadi saat kita masih ini save as, ini akan disimpan ke servernya. Nah, itu untuk mengupload satu file. Nah, gimana kalau kita mengupload banyak file? Nah, ini kita di slide selanjutnya kita diajarkan untuk mengupload gimana caranya untuk mengupload multiple file. Nah, untuk membuat form untuk mengupload beberapa file bersamaan, Anda perlu melakukan beberapa perubahan. Nah, misalnya pada model, kita tambahkan properti max file 5. Jadi untuk nambahin maksimum penguploadannya. Misalnya bisa 10 ke atau 3 ke atau nanti min file juga bisa. Pada view, ubah nama atribut dari model menjadi bentuk array. Misalnya file 1 menjadi file 1 tadi yang di sini. Nah, ini kita ubah dalam bentuk array. Jadi ada kurung siku buka dan kurung siku tutupnya. Jadi seperti ini. Dan kita disuruh menambahkan properti multiply pada metode file inputnya. Nah, pada controller kita disuruh mengganti get instance-nya menjadi get instance just ada S-nya. Kita lihat dulu di sini. Ini. Nah, ini untuk satu file. Kalau mau beberapa file ini ditambah S. Instances. Nah, lalu gunakan forage untuk menyimpan semua file, bukan save as. Bukan save as lagi, namun forage. Nah, ini untuk mengupload multiple file model view controller, ya sama seperti tadi saya sudah jelasin, kita bandingkan dengan yang di atas tadi. Ini jadi array, multiply through, bukan save as tapi forage. Nah, mungkin sampai situ aja percobaan getting data from user. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di latihan getting data from user di video selanjutnya. Terima kasih.